Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini aku itu mau bagi tips buat teman-teman cara aku itu menyimpan sayur-sayur. Aku di sini itu hidup tanpa kulkas ya teman-teman, karena di tempat aku ini sama sekali nggak ada kulkas. Nah, ceritanya gimana sih aku itu bisa menyimpan sayur-sayurnya? Dan buat teman-teman yang penasaran, tonton terus ya video aku, karena di sini aku itu mau setiap hari upload video tentang hidup tanpa kulkas. Dulu aku berpikir ya teman-teman, kalau kita itu nggak punya kulkas, kita itu nggak bisa food prep seperti yang kalian dan teman-teman lihat di gambar ini. Apalagi saya di sini ya teman-teman, kalau sering nonton tentang food prep yang teman-teman upload di video, tahu-taunya aku di sini juga pengen deh punya food prep seperti teman-teman. Nah, ceritanya kan aku nggak punya kulkas, sedangkan teman-teman punya kulkas. Gimana sih aku ini food prep tapi nggak punya kulkas? Nah, daripada penasaran, di sini aku itu mau cerita satu persatu gimana aku sih menyimpan sayur-sayur aku di sini. Kalau hidup tanpa kulkas itu kita bisa nikmati ya teman-teman dengan hal-hal kecil, dan kita juga bisa tahu gimana sih perkembangan setiap sayur. Hal pertama di sini itu aku itu mau menyimpan sayur ya teman-teman. Nah, sayurnya di sini aku itu simpan di food prep. Nah, food prepnya itu gimana sih aku itu menyimpan? Biasanya kan kalau kita itu food prep pasti di setiap food prep kita itu mengeluarkan keringat yang super duper banyak. Nah, gimana sih aku itu bisa? Nah, pertama-tama di sini aku itu lapisin tisu ya teman-teman. Kalau kita itu udah bisa lapisin tisu, pasti rasanya ya lumayan nyaman ya teman-teman. Nggak seperti pada umumnya kalau kita itu tidak melapisi tisu, pasti sayur yang kita kasih di dalam food prep pasti akan membusuk. Nah, di sini aku itu sudah melakukan food prep ya teman-teman. Bahkan semua sayur-sayur yang aku beli hari ini semuanya sudah aku simpan ke dalam food prep. Gimana sih aku itu menyimpannya dan aku menutupnya? Pertama-tama di setiap belanjaan ataupun yang aku beli sayur-sayur, aku lapisin dengan tisu. Baru deh aku kasih sayur-sayur yang sudah aku beli. Yang kedua, kalau kita itu belanja, kita bisa sorti setiap belanjaan kita. Seperti cabai, kita cari cabai yang benar-benar utuh. Begitu pula dengan juga sawi putih, kita cari juga sawi putih yang benar-benar bagus dan tidak lecet, supaya pas kita itu menyimpan tidak mudah berair. Dan yang ketiga, kita bisa mencari sayur-sayur yang bisa tahan lama seperti kol, sawi putih, dan wortel, kentang. Nah, kalau kita itu tidak punya kulkas, kita bisa stok apa yang aku sebutkan tadi, karena itu memang sayur yang tahan lama. Nah, sayur-sayur juga bisa kita simpan di suhu ruang ya teman-teman, dan sayur-sayur itu pasti tertentu saja yang bisa disimpan di suhu ruang. Biasanya sih ya teman-teman, kalau sayur-sayur dikasih di suhu ruang, lama-kelamaan sayurnya itu layu dan cepat sekali membusuk. Kalau kita itu food prep, sayurnya itu enggak layu seperti yang dikasih di suhu ruang, malahan sayurnya itu masih tetap segar. Hanya saja kita itu sering cek-cek ya teman-teman, apakah ada sayur yang udah membusuk atau masih belum. Nah, di sini aku itu bukan hanya sekedar bualan ngomong aja ya teman-teman, daripada kalian juga penasaran sih gimana kemudian sayur-sayur yang aku beli yang begitu banyak ini, apakah nanti sebagian aku buang, apakah sebagian nanti aku masak. Nah, daripada penasaran, buat teman-teman yang masih belum subscribe video aku, subscribe ya, tekan juga tombol notifikasinya, dan jangan lupa like biar ada notifikasi dari Diari Keluarga Rantau. Karena setiap harinya atau setiap pagi akan aku cek setiap sayur yang aku sudah food prep ini. Bagaimanakah perkembangannya, apakah nanti sayurnya itu membusuk atau sayurnya itu masih awet muda, ataupun yang lainnya lah. Yang penting teman-teman, kalau udah mensubscribe video aku pasti ada notifikasinya. Dan kalian yang penasaran seperti apa sih kondisi sayur aku nanti ke depannya, yuk tonton terus ya video aku ini. Sayur food prep aku itu simpannya di sini ya teman-teman. Maka satu persatu di sini sayur yang sudah aku food prep tadi aku masukkan ke dalam lemari ini. Ini lemarinya nggak ada tutupnya ya teman-teman sama sekali. Bahkan nanti cuma hanya gorden yang akan menutupi sayur-sayur aku ini supaya jauh dari jangkauan adek Nindi. Enak juga ya teman-teman kalau kita itu bisa food prep seperti ini, karena sayur-sayur yang kita beli itu bisa tersimpan dan tersusun rapi di dalam lemari kecil aku ini. Coba deh teman-teman lihat, pasti pernah menonton video aku sebelumnya ya. Kalau aku itu habis belanja, sayurnya itu aku simpan di keranjang ya teman-teman, dan tahu sayurnya itu sampai 3 hari udah layu. Jadi di sini aku itu berinisiatif buat stok sayur selama 1 minggu, karena hari Kamisnya nanti aku itu nggak akan belanja ya teman-teman, karena aku mau lihat perkembangan sayur aku ini seberapa tahan lamanya, dan apakah sayur yang aku beli ini juga cukup buat kami 1 minggu.
Rasanya terasa nyaman ya teman-teman kalau kita itu udah belanja seperti ini. Kita itu nggak perlu pusing atau garuk-garuk kepala ya teman-teman kalau stok sayur sudah tersimpan rapi di atas lemari ini. Jadi rasanya nyaman sekali deh teman-teman kalau kita itu udah belanja. Karena hari ini aku itu pertama food prep, jadi hari ini aku itu mau buat sup ayam. Nah, pertama-tama di sini aku itu pakai bumbu ya teman-teman. Bumbu seperti pada umumnya ada tomat, cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan semuanya itu aku iris. Nah, prosesnya di sini aku itu mau goreng bawang merah, bawang putih dulu ya teman-teman, baru deh nanti aku itu mau goreng tomat sama cabai merahnya. Dikarenakan bumbunya sudah mengeluarkan aroma yang sedap, jadinya aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, sambil nunggu airnya itu mendidih, di sini aku itu mau kupas kulit wortel karena di sini aku itu mau tambahkan wortel. Kalau wortel ditambahkan rasanya itu makin maknyus deh teman-teman kalau kita buat sup ayam. Nah, di sini juga aku mau tambahkan jagung manis ya teman-teman supaya rasanya itu lebih tambah maknyus lagi deh. Nah, kalau jagung manisnya di sini juga aku potong-potong sesuai dengan selera ya teman-teman. Tadi itu airnya udah mendidih ya teman-teman, langsung saja tadi aku itu masukkan ayam. Setelah ayamnya setengah masak nanti ya teman-teman, baru deh nanti aku tambahkan jagung manis sama wortelnya. Dan ya teman-teman, ini ayamnya sudah aku masukkan airnya ya teman-teman. Bukan air, aku itu salah ngomong ya. Di sini tadi itu aku udah masukkan yang namanya garam, royco sama micin. Singkat cerita deh teman-teman, ini sayur aku udah mateng dan siap disajikan. Rasanya itu benar-benar maknyus deh teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa coba ya. Nah, di sini aku juga tidak sebutkan satu persatu resepnya ya teman-teman, karena di sini aku itu nggak tahu cara mengungkapkan setiap resep apa yang aku gunakan. Jadi di sini aku itu apa adanya ya teman-teman, netral, karena di sini adalah kegiatan ibu rumah tangga. Jadi bagian resep masakan itu aku tidak sebut resepnya, karena resep ini aku juga ambil dari resep-resep yang teman-teman upload di YouTube. Jadi buat teman-teman kalau pengen masak, pengen tahu resepnya, kalian tinggal cari di YouTube. Pasti di YouTube banyak teman-teman deh punya resep-resep sayur kayak gini. Sampai di sini dulu, bye bye.